Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Vaksin booster. Berita pertama, Korem 042 Garing Garuda Putih gelar vaksinasi booster untuk seluruh masyarakat Jambi pada Jumat 18 Februari 2022 pagi di halaman Rumah Sakit DKT. Banyak 1000 dosis baik vaksin Sinovac dosis 1 dan 2 untuk anak usia 6-11 tahun, vaksin Sinovac untuk usia dewasa, serta vaksin AstraZeneca. Sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, masyarakat tampak antusias mengikuti proses vaksinasi. Kakesdam 2 Sriwijaya Kolonel CKM Dr. Gigi Pujihartono mengatakan, vaksinasi ini dilakukan secara serentak di jajaran Kodam 2 Sriwijaya dan akan terus dibuka untuk masyarakat umum. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengikuti vaksinasi. Menurutnya hanya ada 2 kunci untuk menangani pandemi saat ini, khususnya kasus Omikron. Kolonel CKM Dr. Gigi Pujihartono mengungkapkan, seluruh jajaran Kesdam 2 Sriwijaya melalui Rumah Sakit DKT Bratanata akan siap melayani masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi. Berita kedua, kejuaraan daerah dan Open Sarolangun Taekwondo Championship tahun 2022 digelar di Gor Sarolangun pada Jumat 18 Februari 2022. Ratusan atlet dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Jambi serta provinsi tetangga ikut memperebutkan juara Taekwondo di Kabupaten Sarolangun. Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri dalam amanatnya mengucapkan terima kasih yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah melaksanakan kegiatan ini, sebab dengan kegiatan ini merupakan sebagai upaya dalam memajukan olahraga di Kabupaten Sarolangun. Ia berharap nantinya akan melahirkan bibit-bibit atlet taekwondo yang dapat mengharumkan nama Sarolangun baik di tingkat nasional maupun internasional. Berita ketiga, seorang pria beristri di kota Jambi nyaris menjadi sasaran amukan warga akibat nekat melakukan pencobaan pemerkosaan terhadap pelajar sekolah menengah atas pada Jumat 18 Februari 2022. Pelaku yang diketahui berinisial DD tersebut sempat bersembunyi selama 2 jam di atas plafon rumah kontrakannya yang berada di Kenali Asam Atas saat dikepung oleh warga. Bahkan pelaku turut membawa senjata tajam untuk menakuti warga agar tidak mendekat kepadanya. Insiden tersebut menimpa Bunga yang duduk di kelas 3 SMA. Dari keterangan satu di antara warga, insiden tersebut berawal saat Bunga sedang tidur di rumah kontrakannya di kawasan Kenali Besar Alam Barajo, Kota Jambi. Sementara sepupu Bunga, pelajar SMP yang tinggal serumah dengannya, pergi ke sekolah. Warga menduga pelaku sudah merencanakan aksi tersebut sejak pagi sebelum sepupu korban berangkat ke sekolah. Aksi tersebut berlangsung sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu Bunga sedang libur sekolah dan tidur di dalam kamar kontrakannya. Saat itu pelaku membuka pintu rumah korban menggunakan kunci yang ia dapat dari sepupu korban. Bahkan pelaku sempat duduk sambil merokok di dekat korban yang sedang tidur. Saat itu pelaku memberi uang sambil berkata agar korban tidak memberitahu kepada orang atas kehadirannya. Bukannya pergi, pelaku justru melepas pakaian bawahnya sehingga membuat korban syok. Korban langsung menelpon sepupunya sementara pelaku kembali ke rumahnya yang hanya bersebelahan dengan rumah korban. Guru dan sejumlah warga akhirnya mengepung rumah pelaku. Takut menjadi sasaran warga, pelaku bersembunyi di atas dek rumah kontrakannya. Bahkan pelaku juga membawa senjata tajam ke atas dek untuk mengancam warga yang akan menangkapnya. Informasi terakhir keberadaan pelaku sudah ditemukan dan antara korban dan pelaku sepakat untuk permasalahan tersebut diselesaikan dengan denda adat yang berlaku di tempat. Oh, itu seperti apa Bu saat ini Bu? Mungkin lengkap. Berita keempat, Fitriani salah satu masyarakat di Kabupaten Tebo yang ikut mengantri minyak goreng murah yang digelar oleh pemerintahan Kabupaten Tebo bekerja sama dengan Bulog Bungo di Pasar Lebak Bungur mengatakan minyak goreng murah sangat langka di Kabupaten Tebo. Ia juga menjelaskan ia sampai ikut antrian dan cuma mendapatkan 1 liter minyak. Kemudian ia menjelaskan biasanya di minimarket, Alfamart, Indomaret ada menjual minyak goreng tersebut, namun saat ini tidak ada. Dikatakannya di warung-warung biasanya tetap ada yang menjual, namun harganya sedikit mahal. Ia juga mengatakan sejak tadi pagi mengantri minyak murah di Pasar Lebak Bungur. Ia berharap kepada pemerintahan untuk distabilkan harga sembako, diturunkan harga sembako, jangan sampai menekan masyarakat. Berita kelima, pemerintah Kabupaten Tebo bekerja sama dengan Bulog menyiapkan 800 minyak goreng seharga Rp14.000.
Sebelumnya dilakukan operasi pasar murah minyak goreng di Pasar Rimbo Bujang sebanyak 2.000 liter. Namun pada Jumat 18 Februari 2022, kembali dilakukan di Pasar Lebak Bungur, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sebanyak 400 minyak goreng. Kepala Bulog Bungo Rinaldi Pratama mengatakan, kalau masih ada stok kembali dilakukan di Pasar Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir pada hari Senin yang akan datang. Dikatakannya selain minyak goreng, Bulog juga membawa komoditi berupa beras medium seharga Rp45.000 per 5 kg. Selanjutnya juga ada gula dengan harga Rp12.500 per kilogram. Kemudian ia menjelaskan dilakukan operasi pasar di Kabupaten Tebo dikarenakan kebutuhan masyarakat terutama minyak sudah beranjak naik dan langka. Dikatakannya tujuan berkoordinasi dengan Disperindak Tebo agar semua masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp14.000. Kemungkinan kalau ada stok hari Senin. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.